Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih ibadah, yang mana kita sudah sampai kepada pembahasan bab puasa. Dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan pelajaran kita Al-Islam 3 tentang fikih ibadah, yang mana kita sampai pada bahasan bab puasa, dan insya Allah pada pembahasan ini kita akan mempelajari tentang pengertian puasa, rukun puasa, kemudian syarat-syaratnya hingga pembatalnya, dan lain sebagainya, hal-hal umum yang terkait tentang puasa, yang mana puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, dia termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah tentang pengertian puasa. Puasa adalah menahan makan, minum, dan seluruh pembatal puasa disertai niat, dimulai dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenam matahari. Jadi puasa adalah antum menahan makan dan minum. Ini yang utamanya. Kemudian seluruh pembatal puasa, nanti akan kita jelaskan secara utuh dan secara rinci tentang pembatal puasa apa saja. Disertai niat, harus ada niat. Kalau seorang dia hanya menahan lapar dan minum saja, tanpa ada niat untuk puasa, tanpa ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak dikatakan puasa. Harus ada niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktunya kapan? Waktunya dimulai dari terbit fajar as-shadiq. Dimulai dari terbit waktu fajar. Di sini ada taman as-shadiq, karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib dan fajar shadiq. Antum bisa lihat gambarnya, dan perbedaannya di internet. Yang mudahnya, fajar shadiq adalah fajar ketika azan subuh dikumandangkan. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jadi setelah muncul fajar shadiq, setelah azan subuh, itu dimulai antum untuk menahan makan minum dan seluruh pembatal puasa, dan untuk menahannya sampai matahari itu tenggelam. Selanjutnya, setelah antum mengerti tentang pengertian puasa, maka dari pengertian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan tentang rukun dari puasa. Nah, rukun dari puasa ada dua. Yang pertama adalah menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa dimulai dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenam matahari. Ini yang pertama. Jadi rukun yang pertama itu menahan diri dari makan dan juga seluruh pembatal puasa. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Waktunya kapan? Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya ini bahasa kiasan, bahasa kiasan yang maksudnya adalah mengisyaratkan kepada fajar as-shadiq, artinya sudah masuk waktu fajar. Jadi antum dipersilakan makan dan minum sampai kapan? Sampai fajar ini terbit. Kemudian setelah fajar terbit antum harus menahan makan dan minum dan seluruh pembatal puasa. Sampai kapan? Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Artinya sampai matahari itu terbenam. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah niat. Jadi niat adalah rukun yang kedua. Dan ini antum harus perhatikan, kalau antum
Tadi sudah dijelaskan, sempat disinggung kalau antum puasa atau antum menahan makan minum dari pagi, dari terbit fajar sampai sore, namun tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya antum sedang galau ya, sehingga antum nggak mau makan, nggak mau minum, atau misalnya antum sedang apa, seperti sebagian orang misalnya dia mau makan ya, dia mau makan, dia mau minum, dia nggak mau makan, nggak mau minum seharian full ya, maka ya hal tersebut tidak dikatakan puasa yang bernilai ibadah ya. Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sebatas menahan diri saja dari makan dan minum ya, sehingga pembahasan niat ini ya, niat ini harus diperhatikan sekali, dan dia termasuk dalam rukun puasa. Nah, terkait niat di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah waktu niat puasa wajib ya. Jadi puasa itu kan ada dua ya, puasa wajib dan juga puasa sunnah. Nah, kapan waktu niat untuk puasa yang wajib? Nah, waktu niat puasa wajib itu di malam hari. Lihat, di malam hari sampai sebelum terbit fajar. Jadi kalau antum misalnya mau puasa besok ya, maka antum sudah bisa berniat mulai dari malam hari ya, sampai sebelum terbit fajar ya. Artinya kalau antum sudah terbit fajar kemudian antum baru mau niat puasa, maka puasa wajib tersebut tidak sah ya, karena antum berniat di luar waktunya. Ini puasa wajib ya, seperti puasa Ramadan. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bagaimana ya? Sedangkan puasa sunnah diperbolehkan niat setelah terbit fajar. Jadi kalau antum ingin puasa sunnah, bisa dikerjakan apa? Setelah terbit fajar niatnya. Apa namanya? Contohnya seperti apa? Ya misalnya kalau antum pada suatu hari ya tidur, kemudian ya karena saking lelahnya ya bangun hanya untuk sholat subuh saja ya, kemudian tidur lagi setelah sholat subuh ya, dan ketika bangun itu antum sama sekali nggak makan, nggak minum, kemudian tidur lagi ya, bangun misalnya menjelang zuhur ya, jam 10 atau jam 11, kemudian antum ketika bangun ya lapar ya, ingin makan, ternyata antum tidak mendapati di rumah antum ini ada makanan. Nah, boleh ketika itu juga ya antum apa? Berniat untuk puasa. Ya sudahlah, karena nggak ada makanan dan tanggung ya, sebentar lagi apa namanya masuk ke dalam waktu maghrib, ya udah saya niatkan puasa ya. Jadi karena hari itu misalnya hari Kamis ya, antum niatkan puasa Kamis ya, atau hari Senin misalnya antum niatkan puasa hari Senin ya, Senin Kamis, seperti itu ya. Namun ya antum perlu perhatikan ya, walaupun diperbolehkan ya, namun apa, pahala antum itu diniatkan dari pahala antum itu dihitung dari awal niat antum ya. Jadi ketika tadi puasa sunnah antum baru niat dari jam 10 atau jam 11, maka dari jam itu pula antum baru dihitung berpahala ya, dihitung apa, berpahala puasa antum. Baik, setelah antum memahami tentang rukun puasa, kita akan bahas tentang syarat puasa. Apa saja syarat puasa? Di sini syarat puasa itu ada 6. Antum perlu perhatikan. Yang pertama adalah Islam. Maka apabila orang kafir mereka berpuasa ya, misalnya antum punya saudara yang kafir ya, tinggal bersama antum, misalnya suatu malam tinggal bersama antum, kemudian melihat antum sahur, dia ikut sahur ya, kemudian melihat antum tidak makan minum selama seharian, dia pun ikut ya, maka hal tersebut apa? Tidak sah puasanya ya. Karena apa? Karena dia berpuasa dalam keadaan kafir ya. Maka syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah balik ya, sudah mencapai umur balik ya. Sudah sempat disinggung nih pada pembahasan bab sholat ya, kapan seorang itu dikatakan balik. Jadi kalau orang belum mencapai umur balik, maka puasanya apa? Tidak sah ya. Maka puasanya apa? Tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berakal. Jadi kalau orang gila ya, yang dia kehilangan akal ya, atau misalnya orang pingsan ya, misalnya seorang ya pingsan ya, maka puasanya apa? Tidak sah ya, batal karena dia pingsan. Ya, apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalath. Ya,
pena ini diangkat dari 3 orang. Siapa saja? Yang pertama, as-sabi hatta yahtalim, ya, orang yang anak kecil sampai dia balik, sampai dia berumur balik. Kemudian al-majnunu hatta yafiq, ya, orang yang gila sampai dia akalnya sehat kembali. Ya, jadi balik dan berakal ini ya termasuk dalam syarat puasa. Kemudian syarat puasa yang lain juga harus dalam keadaan sehat. Ya, harus dalam keadaan sehat. Adapun orang yang sakit, ya, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya, diperbolehkan untuk tidak puasa. Nanti kita akan bahas ya tentang orang yang sakit, ada perinciannya di sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya, surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Barang siapa yang ia sakit atau berada dalam perjalanan, maka dia wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Ya. Ketika dia batal, tidak puasa, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima adalah mukim. Ya, mukim. Jadi kalau kita bisa katakan nomor 1, Islam balik dan berakal ini syarat sah. Ya. Syarat sah artinya syarat yang mempengaruhi keabsahan, ya, kesohihan suatu puasa. Adapun yang keempat, ya, kelima, ini adalah, dan juga yang keenam, ya, ini atau yang 4, yang kelima saja, ini adalah syarat wujub. Ya, syarat wujub artinya apa? Ketika tidak ada syarat tersebut, ya, kewajibannya itu gugur, ya, atau dia boleh tidak melakukan puasa. Nah, di sini yang syarat wajib apa? Sehat. Kalau orang sehat dia wajib sholat. Ya, mukim, ya. Yang kelima juga orang yang mukim, ya, artinya dia tidak berada dalam perjalanan, juga dia wajib berpuasa. Adapun kalau orang yang safar, boleh bagi dia tidak berpuasa. Ya, dalilnya sama tadi, "Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan yang keenam terakhir adalah tidak dalam keadaan haid dan juga nifas. Ya. Adapun orang-orang, ya, atau wanita-wanita yang sedang haid atau nifas, maka dia tidak boleh berpuasa. Wajib, bahkan dia wajib untuk berbuka, dan haram kalau mereka kalau mereka tetap berpuasa. Gitu, hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, bukankah, ya, apabila wanita yang haid, mereka ini tidak sholat dan juga tidak puasa, fadzalika min nuqsani dinihi, dan itulah apa? Kurangnya agama mereka. Ya. Dan inilah 6 syarat dari puasa. Kemudian selanjutnya adalah pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa? Ya, pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, orang yang makan dan minum ketika dia sedang berpuasa, ya, dalam keadaan sengaja, maka puasanya batal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, ya, dari waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita makan minum sampai kapan? Sampai terbit fajar. Artinya setelah terbit fajar kita tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, kalau orang setelah terbit fajar, orang yang berpuasa setelah terbit fajar dia makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Adapun kalau seorang tidak sengaja, ya, dia lagi puasa kemudian di tengah hari lupa, ya, karena misalnya dia ini puasa pertama di bulan Ramadan, ya, biasanya kemarin dia makan jam segitu masih bisa makan minum, akhirnya dia lupa, ya, di siang hari dia makan dan minum, maka kalau dia lupa, maka puasanya tidak batal. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syarib." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akal, kemudian dia makan, aw syarib, atau dia minum,
falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sungguhnya ya Allah sedang memberikan ia makan dan juga minum. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa dia makan minum, ya ketika dia ingat maka dia berhenti ketika itu. Fa'atimma shaumah, maka kemudian apa? Falyutimma shaumahu, maka dia sempurnakan puasanya. Ya, artinya dia puasanya itu tidak dianggap batal karena dia tidak sengaja. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah jima, ya berhubungan badan. Kalau ada seorang ya suami istri ya ketika tengah hari mereka berhubungan badan maka puasanya batal. Nah, dalam permasalahan jima ini tidak hanya batal, ternyata ada kafaroh di sana, ya. Ada kafaroh, ya. Atau apa bisa kita katakan ya, denda ya, atau kafarohnya. Kafarohnya itu apa? Ya, ada hukuman tambahan, ya berupa apa? Dia harus membebaskan budak. Kalau nggak bisa atau dia nggak ada budak, maka dia juga dia berpuasa selama 2 bulan secara terus menerus, ya berurutan. Kalau nggak bisa juga atau dia nggak mampu, ya maka dia memberikan makan 60 orang miskin, ya memberi makan 60 orang miskin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, ya Abu Hurairah berkata, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya suatu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, ya tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala ya Rasulullah, laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, halaktu, ya aku binasa. Faqala malak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa denganmu? Gitu. Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im, ya aku berhubungan badan dengan istriku dalam keadaan aku berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, ya apakah engkau mendapati seorang budak perempuan yang engkau bebaskan? Qala la, ya laki-laki tersebut menjawab tidak. Qala hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, ya kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala la, laki-laki tersebut menjawab tidak mampu. Qala hal tajidu it'ama sittina miskina, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau bisa ya untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, ya laki-laki tersebut bilang lagi tidak bisa. Qal, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW diam. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, diam. Fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun, ya. Dan ketika itu, ya di sela-sela itu tiba-tiba ya ada seorang atau didatang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebuah tempat yang berisi kurma. Ya. Qala aina sa'il, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana yang bertanya? Faqal ana, ya, kemudian laki-laki tersebut menjawab, saya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Faqala ar-rajul ala afqara minni ya Rasulullah, ya kemudian laki-laki tersebut apa? Bertanya, apakah aku berikan ya kurma-kurma ini kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Fawallahi, ya demi Allah, ma baina labataiha ahlu baitin ya afqaru min ahli baiti, ya demi Allah, ya kata laki-laki tersebut apa? Ya tidak ada ya di antara atau di area sekitaran kota Madinah ini yang lebih miskin ya daripada keluargaku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, ya sampai dan Nabi SAW tertawa ya gara-gara kelakuan laki-laki tersebut sampai gigi taring beliau ini terlihat. Tsumma qala at'imhu ahlak, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya berilah makan keluargamu. Nah, dari sini ya bagi orang yang batal karena berjima, karena berhubungan badan, maka dia tidak hanya mengganti puasa yang batal, namun juga dia harus membayar kafarah. Kafarahnya apa tadi?
Pertama, dia membebaskan budak perempuan, ya. Kalau nggak bisa, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru dia memberi makan orang fakir miskin. Kemudian pembatal puasa yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja, ya. Nah, kalau seorang mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, dengan cara onani, ya, atau masturbasi, maka puasanya batal, ya. Karena apa? Karena keluarnya mani dengan sengaja ini dia semakna dengan jima. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Kalau seorang puasa kemudian dia muntah dengan sengaja, ya, maksudnya muntah dengan sengaja adalah dia memancing dirinya ini agar dirinya muntah, ya. Adapun kalau dia tidak sengaja muntah, ya, karena dia mencium bau sesuatu yang dia nggak mengenakan sehingga dia muntah, maka puasanya tidak batal. Dan ini berdasarkan hadis sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Daud dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Man zara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak wajib baginya qada. Wa man istaqa'u 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqada. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, orang yang sengaja untuk muntah, ya, atau dia mancing dirinya agar muntah, maka puasanya batal. Adapun yang tidak sengaja maka tidak batal. Kemudian yang kelima adalah berbekam, ya. Berbekam ini juga membatalkan puasa, ya, baik yang membekam ataupun yang dibekam, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, ya, beliau bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan juga yang dibekam ini batal puasanya. Kemudian yang ke-6, keluar darah haid atau nifas. Ini kalau seorang wanita, ya, seorang wanita di tengah hari dia berpuasa, ya, dia sudah niat berpuasa, dia sahur, ya, sudah menahan puasa, kemudian ternyata di tengah hari jam 11 atau jam 12, ya, qadarullah ternyata keluar, ya, darah haid atau darah nifas, maka puasanya ketika itu batal, dan dia harus mengqadanya dan menggantinya di hari yang lain. Kemudian apa dalilnya? Ya, dalilnya sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, bukankah, ya, seorang wanita itu apabila dia haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa, ya. Nah, tentunya nifas ini, ya, disamakan dengan darah haid, ya, karena nifas adalah darah haid yang terkumpul. Kemudian yang ketujuh adalah niat berbuka. Nah, ini juga sebagaimana antum ketahui, ya, niat adalah rukun dari puasa. Artinya ketika antum niat berbuka atau niat membatalkan puasa, ya, padahal sebelum waktunya, maka puasa antum batal. Ya, misalnya seperti orang berpuasa kemudian dipukul misalnya jam 5 sore, ya, dia nggak makan nggak minum, tapi dalam hatinya apa? Dia berniat atau membatalkan niat puasanya. Ya, saya batal lah, ya, dia niat dalam hatinya dia batal, maka ketika itu dia berbuka, maka ketika itu apa? Puasanya batal karena niatnya adalah rukun dari puasa, harus ada sampai puasa ini selesai. Ya. Oleh karena para ulama menjelaskan, ya, kalau seorang berbuka puasa namun dia tidak mendapati makanan, bagaimana cara dia berbuka? Ada nggak? Ada, bisa jadi dia berada dalam suatu tempat yang sulit mendapatkan makanan, ya. Dia sahur dan berbuka ini nggak ada makanan, bagaimana dia membatalkan puasa? Ya, dengan cara niat dalam hatinya dia membatalkan puasa. Kemudian yang ke-8 adalah murtad, ya. Yang ke-8 adalah murtad, ya, keluar dari Islam, ya. Kalau orang keluar dari Islam, ya, dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka ketika itu juga puasanya batal, ya. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan ketika puasa, ya. Apa saja hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa? Yang pertama adalah sahur, ya, makan sahur. Ini hal yang disunahkan, artinya kalau seorang dia berpuasa tanpa dia makan sahur, puasanya tetap sah, karena ini hukumnya
sunnah, namun ya hendaknya kita tetap sahur ya, walaupun hanya memakan beberapa butir kurma atau menengguk beberapa gelas air. Kenapa? Karena dalam sahur ini ada keberkahan ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah ya. Bersahurlah, makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur ini ada keberkahan. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Artinya mengakhirkan makan sahur ini ya bukan sahur di luar waktu sahur, akan tapi mepet dengan batas akhir waktu sahur ya. Ini harus mengakhirkan, jangan sampai kita sahur ini makan sahur misalnya subuh misalnya 4:30 ya, ternyata kita makan sahurnya itu di jam 2 atau jam 1 malam. Ini jauh, atau jam 3 ya. Namun diakhirkan ya, jam 4 misalnya ya, yang mendekati waktu fajar sodik ya, atau waktu subuh. Kemudian yang ketiga, apa dalilnya? Sebelumnya ya tentang kita harus mengakhirkan sahur ya. Dalilnya adalah ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah, kemudian kami mendirikan salat ya. Qultu ya, aku bertanya ya, kam kana qadru ma bainahuma ya, berapa ya, jarak antara sahur beliau dengan salat beliau? Qala 50 ayah ya. Beliau menjelaskan ya, seperti orang membaca 50 ayat. Nah itu ya, kurang lebih 50 ayat ini kalau misalnya dengan ayat-ayat yang sedang itu 15 menit lah ya, 15 menit ya. Atau kalau ayat yang pendek bisa kurang dari itu ya. Intinya ketika kita bersahur, makan sahur, kita akhirkan ya, jangan terlalu jauh dari waktu subuh. Kemudian ya, begitu juga ketika kita berpuasa, kita harus menyegerakan berbuka. Artinya menyegerakan berbuka ini bukan berarti kita berbuka sebelum waktunya, akan tapi ketika waktunya sudah masuk, azan maghrib atau matahari sudah tenggelam, maka ketika itu juga kita langsung segera membatalkan puasa ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini dari jalan sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr ya. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan ya, selama mereka ini menyegerakan berbuka. Kemudian yang keempat, berbuka dengan beberapa kurma ya. Ini makanan terbaik ya untuk berbuka, yaitu dengan beberapa kurma. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa kurma sebelum beliau salat. Fa in lam takun rutubat ya. Ini dengan kurma rutubat ini dengan kurma basah ya, dengan rutub ya. Fa in lam takun rutubat fa'ala tamarat ya. Dan apabila Nabi SAW nggak punya kurma basah, maka beliau dengan tamar, yaitu kurma kering. Fa'in lam takun ya, dan jika tidak ada kurma kering, hasawatin minma, maka beliau hanya meneguk beberapa tegukan air putih ya. Kemudian hal yang disunahkan juga ketika berpuasa adalah yang kelima, berdoa ketika berbuka dan saat berpuasa ya. Nah ini diantara hal atau sunnah yang banyak ditinggalkan orang ya. Ketika kita berbuka ya, atau ketika saat kita berpuasa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan hajat kita, kebutuhan kita ya. Apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita ya, memberikan perlindungan ya, dan lain sebagainya ya. Ini berdoa ketika berbuka, ini diantara hal yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin ya.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak tertolak. As-shaimu hatta yuftir, ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, wal imamul adil, dan imam atau pemimpin yang adil, wal mazlum, dan orang yang dizalimi. Kemudian hal yang disunahkan selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an, memberi makan untuk berbuka, dan seluruh kebaikan yang lain, ya. Ini sangat ditekankan sekali ketika kita berpuasa, ya, kita menjadi orang yang sangat giat sekali untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat malam, yaitu sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih, di mana Nabi SAW bersabda apa dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan, ya, sholat malam pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, imanan, ya, karena iman, wahtisaban, dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni, ya, seluruh dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara yang disunahkan juga yang terakhir adalah umroh, ya. Ini kalau antum mampu umroh ketika pada bulan Ramadan, maka umroh. Kalau nggak mampu, ya antum berdoa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umrah pada bulan Ramadan atau ketika puasa ini sangat ditekankan, ya? Karena Nabi SAW memberikan gambaran bahwasannya umrah pada bulan Ramadan ini seperti pahala haji. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan itu, ya, pahalanya seperti pahala haji. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ada 4 hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah kumur-kumur, ya, atau bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur, dan juga istinsyak, ya. Ya, ketika kita berwudu, ya, tetap boleh kumur-kumur dan juga istinsyak, namun jangan terlalu serius, ya, jangan terlalu bersungguh-sungguh, ya. Dan ini kenapa di sini? Ya karena dikhawatirkan ada sesuatu atau air yang masuk ke dalam tenggorokan. Dan ini dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga An-Nasai dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung. Illa an takuna sha'ima, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, ya, artinya ketika dalam keadaan berpuasa nggak perlu bersungguh-sungguh, ya, ini dimakruhkan. Kemudian yang kedua, ya, mencium istri bagi orang yang mudah terpancing syahwatnya. Ini juga hukumnya makruh, ya, bagi orang yang ketika dia mencium istrinya ini syahwatnya itu terpancing, ya. Mencium istri ini, ya, pada asalnya boleh, ya, bagi orang-orang yang dia ini bisa mengendalikan syahwatnya, ya. Adapun orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, yang mudah terpancing, ya, maka ini hukumnya makruh, ya, tidak sampai membatalkan puasa, ya. Namun hukum makruh. Kenapa makruh? Ya karena dia bisa mendorong dia untuk melakukan yang lebih dari itu, ya, atau bisa terjatuh ke dalam hubungan badan yang nantinya membatalkan puasa, ya. Dan tidak hanya membatalkan puasa, ketika seorang berhubungan badan, dia juga harus membayar kafarah sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, dahulu Nabi SAW juga pernah, ya, mencium istri beliau yang dalam keadaan berpuasa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Wa kana amlakukum li arabihi, dan Nabi SAW itu, ya, orang yang paling bisa menahan, ya, syahwatnya daripada kalian, begitu. Ya, jadi intinya mencium istri itu pada asalnya boleh, ya. Namun bagi orang yang mudah terpancing syahwatnya ini hukumnya makruh, ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan menjerumuskan dia kepada suatu yang lebih dahsyat daripada itu. Kemudian yang ketiga adalah menelan ingus, ya. Ini juga dimakruhkan.
Kemudian yang keempat, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Ya, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Ya, artinya kalau seorang ibu atau seorang istri, ya, seorang perempuan yang dia ini masak, atau seorang koki, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dia masak untuk orang-orang yang berbuka. Nah, dia ada kebutuhan untuk mencicipi makanan, ya, maka ini tidak masalah. Ya, adapun orang-orang yang tidak ada kebutuhan di sana, kemudian dia mencicipi makanan, maka puasanya ini hal tersebut hukumnya makruh. Nah, namun di sini mencicipi makanan di sini, ya, sebatas di lidah saja, ya, bukan berarti ditelan gitu. Ya, bukan berarti ditelan. Ya, hanya dirasakan di lidah, ini manis, ini asin, ini pedas atau enggak, ya, setelah itu dibuang. Ya, bukan berarti dia boleh menelannya. Makanya di sini dikatakan hal yang makruh, ya, ketika seorang mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan di sana. Adapun orang-orang yang memiliki kebutuhan, ya, seperti para koki tadi, maka hukumnya tidak makruh, boleh. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang penentuan bulan Ramadan. Ya, bagaimana seorang atau kita ini bisa menentukan kapan sudah masuk dalam bulan Ramadan. Ya, penentuan bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal secara langsung, ya, atau persaksian dari orang lain, ya, yang melihat hilal, maksudnya, ya, persaksian dari orang lain yang melihat hilal, atau dikabarkan oleh orang lain, ya, bahwasannya hilal telah muncul. Ya, jadi untuk untuk menandakan telah masuk bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal, ya, walaupun ada perselisihan, ya, tentang apakah boleh menggunakan perhitungan astronomi, ya, atau hisab seperti itu, ya. Namun, ya, yang lebih kuat sebetulnya adalah dengan melihat hilal, ya. Yang menjadi patokan adalah dengan melihat hilal, ya. Nah, apabila, ya, kita misalnya melihat langsung, ya, kita lihat nih, kita bisa lihat, oh, ternyata ada hilal, ya. Jadi melihat hilal itu adalah ketika kita sudah berada di tanggal 29 dari bulan Sya'ban, ya. Nah, ketika matahari mau terbenam, ya, ketika itu kita melihat, ya, di ufuk, ya, ada tidak hilal, ya, bulan sabit seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat langsung, maka berarti kita besok sudah wajib untuk puasa, artinya sudah masuk dalam bulan Ramadan, ya. Atau kalau nggak keadaan yang pertama ini atau keadaan yang kedua, ya, ada orang yang bersaksi, ya, orang lain tiba-tiba datang ke antum, ya, dia orang yang adil, ya, dia bersaksi bahwasan dia sudah melihat hilal, ya, maka persaksiannya diterima dan kita besok sudah berpuasa, artinya sudah masuk dalam bulan Ramadan. Atau dikabarkan oleh orang lain, ya, ada orang lain yang mengabarkan kepada kita bahwasannya ada orang, ya, yang bersaksi bahwasan dia melihat hilal, ya. Ya, kalau sekarang kita ini seperti yang diumumkan di televisi, ini kan kita dikabarkan oleh orang lain, ya. Ya. Jadi kalau misalnya kan ada petugas yang melihat secara langsung ini hilal sudah ada atau belum, ya, berarti dia orang yang melihat hilal, ya. Nah, bagian kemenak, ya, adalah orang-orang yang menerima persaksian dari orang-orang yang melihat, ya. Nah, adapun, ya, ketika diumumkan oleh kemenak, ya, tentang bulan Ramadan, ya, tentang masuk bulan Ramadan, ya, ini berarti kita mendapatkan kabar dari kabar, ya. Berarti orang kemenak itu mengabarkan bahwasannya ada orang yang bersaksi, ya, bahwasannya hilal ini telah muncul. Maka dengan tiga hal ini atau tiga keadaan ini, ya, bisa ditentukan kapan bulan Ramadan ini sudah masuk dan kapan kita sudah wajib untuk berpuasa. Kemudian apabila hilal tidak terlihat, nah, ini kalau hilal nggak terlihat nih, ya, tidak terlihat ini memang karena belum muncul atau memang tertutup awan, ya, nggak kelihatan, dan tidak ada saksi, ya, yang melihat hilal, ya. Antum sudah berusaha melihat namun nggak kelihatan, ya, dan juga antum menunggu nggak ada saksi yang bersaksi, ya, ataupun ada kabar, ya, bahwasannya ada orang lain yang melihat hilal juga nggak ada atau nggak dapati, maka antum menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Tadi kan antum melihat hilal di tanggal 29 kan, ya, dan tanggal 29 ini sore hari ternyata nggak lihat hilal, antum menunggu ada yang bersaksi, ternyata nggak ada orang yang bersaksi melihat hilal juga, dan antum juga nggak mendapatkan kabar, ya, ada orang yang bersaksi melihat hilal juga, ya, maka antum sempurna, berarti besok masih bulan Sya'ban, ya,
antum besoknya belum berpuasa dan puasanya hari lusanya, seperti itu. Nah, apa dalilnya bahwasanya orang yang melihat hilal ini ya, harus berpuasa ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, ya barang siapa yang dia menyaksikan bulan asy-syahr yaitu hilal ya, falyasum, ya maka berpuasalah. Dan juga Nabi SAW bersabda apa dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza ra'aitumuhu fasumu, ya apabila engkau melihat hilal maka berpuasalah ya. Nah, apa dalilnya bahwasanya persaksian seorang ini ya bisa diterima ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan juga Hakim ya. Hadis ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha, beliau berkata, akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fashamah. Aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya aku ini melihat hilal Ramadan fashamah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya, artinya menganggap menerima persaksian dari Ibnu Umar, fa amaran nasa bisyami ya, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga. Nah, kemudian apa dalilnya kalau misalnya tidak terlihat hilal kita harus menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 ya. Hadisnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, sumu li ru'yatihi, ya berpuasalah karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Apabila langit atau hilal tertutup ya, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 ya. Jadi untuk menentukan bulan Ramadan dan awal maupun akhir itu dengan apa? Dengan hilal. Nah, setelah kita tahu ya bahwasanya penentuan bulan Ramadan ini dengan hilal, dan juga kita tahu bahwasanya kita juga bisa menerima persaksian dari orang yang adil. Nah di sini ada syarat ya tentang orang yang bersaksi melihat hilal ya. Disyaratkan bagi orang yang melihat hilal ya, masuknya bulan Ramadan adalah satu orang muslim yang adil. Nah, jadi untuk menjadi saksi ya, pertandanya sudah masuk bulan Ramadan ya, maka ini cukup satu orang muslim yang adil ya, satu orang muslim yang adil ya. Sedangkan bagi yang bersaksi melihat hilal keluarnya bulan Ramadan, artinya sudah berakhir bulan Ramadan, adalah dua orang muslim yang adil ya. Butuh dua orang muslim yang adil. Baik, selanjutnya adalah tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya. Siapa saja orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Namun di sini catatan ya, orang-orang ini diperbolehkan untuk berpuasa, namun dia tetap wajib mengqadha atau mengganti puasa tersebut di hari yang lain ya. Bukan berarti dia tidak berpuasa kemudian dia gugur kewajiban puasanya, tidak. Namun pada hari itu dia boleh tidak berpuasa dan wajib bagi dia mengqadha atau mengganti ya puasanya ya. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini boleh tidak berpuasa. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah sabda Nabi, firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan ya, kemudian dia batal, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Ya. Nah, orang yang sakit ya, di sini ada dua golongan, Anda perlu perhatikan ya. Ada dua golongan. Yang pertama di sini perhatikan, sakit yang tidak terus-menerus ya. Sakit yang tidak terus-menerus ya. Jadi sakitnya ini dia ya sakit biasa ya, orang demam gitu kan, seminggu 3 hari sakit gitu, kemudian sakitnya hilang ya. Nah, atau sakit yang lain lah, intinya dia tidak terus-menerus gitu. Terus-menerus nanti kita akan jelaskan ya pada bagian yang kedua. Nah, ada ketentuannya pada golongan sakit yang pertama ini yang tidak terus-menerus ya. Ada ketentuannya. Yang pertama apa? Ya, ketentuannya adalah dia boleh tidak berpuasa apabila puasa sakit tersebut bertambah sakit. Ya. Artinya
dia sakit nih. Nah, kapan dia boleh tidak berpuasa karena sakit itu? Ya, karena kan ada sakit-sakit yang biasa antum tetap bisa puasa gitu. Seperti misalnya hanya sebatas sakit gigi. Ya. Masih antum sakit gigi, ya. Namun antum bisa tetap berpuasa misalnya, atau antum pusing, atau antum pilek atau batuk, ya. Yang ringan-ringan, sakit-sakit yang ringan, ya. Maka antum tidak boleh tidak berpuasa, tetap wajib untuk berpuasa. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Kapan sakit itu membolehkan seorang itu tidak berpuasa. Nah, apa ketentuannya nih? Apa indikatornya? Ya, indikator yang pertama, apabila dia puasa, ya, sakit tersebut bertambah sakit. Ya. Antum lagi sakit nih. Ketika antum puasa, ternyata puasa antum ini membuat sakitnya menambah parah sakitnya. Maka ketika itu apa? Boleh untuk tidak berpuasa. Tentunya di sini yang mendeteksi atau yang menganalisa adalah dokter, ya. Kata dokter, ya, antum lagi sakit nih. Kalau antum tetap nekat puasa, ya sakit antumnya lebih parah. Maka ketika itu antum diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian yang kedua, apabila puasa, ya, sakit tersebut ya terlambat sembuh, ya. Antum puasa nih, namun enggak membuat sakit antum menambah parah. Namun apa? Bisa menyebabkan sakit antum ini terlambat sembuhnya. Maka ketika itu boleh juga untuk berpuasa, tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, apabila puasa sakit tersebut membuat berat untuk berpuasa, ya. Artinya ketika antum sakit kemudian antum puasa, ya. Ya, sakitnya ternyata ketika antum puasa sakitnya tidak menambah sakit, ya, sakit enggak makin parah sakitnya, biasa aja. Dan juga enggak membuat sembuhnya telat, ya. Namun antum ini terasa berat untuk melaksanakan puasa, maka ketika itu ya antum diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Nah, inilah 3 kriteria kapan seorang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Nah, orang yang sakit seperti ini boleh baginya berbuka dan wajib qadha atau mengganti puasa tersebut, ya, menggantinya di lain hari. Jadi orang yang sakit nih, pada kelompok yang pertama nih, sakit yang terus menerus, ya, dengan beberapa indikator tadi 3, ya, maka dia boleh berbuka, namun tetap wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Kemudian ya kita masih dalam pembahasan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Tadi yang pertama adalah sakit, dan sakit golongan yang pertama adalah sakit yang tidak terus menerus, ya. Adapun ya sakit yang dia ini terus menerus, artinya itu terus menerus itu dia udah sakit keras lah, ya, keadaannya sakit terus, ya, sepanjang tahun sakit, ya, seperti yang antum tahu lah orang-orang yang sakit keras gitu kan, ya, yang bahkan bisa jadi apa, selama bulan-bulan selain Ramadan itu dalam keadaannya tetap sakit, lemah gitu, nggak bisa, ya, nggak bisa sama sekali dia untuk berpuasa maupun mengganti puasanya di lain hari. Nah, ini sakit yang terus menerus, ya. Termasuk juga orang tua renta. Ini orang tua juga masuk ke dalam golongan ini, ya, yang tidak sanggup puasa. Ada orang tua, ya, dia nggak sanggup puasa, ya, karena saking umurnya sudah tua, ya, lanjut usia. Maka boleh baginya berbuka dan tidak wajib baginya qadha. Nah, ini untuk golongan yang kedua ini, sakit yang kedua ini yang sakit yang terus menerus, ya, dia panjang waktunya, dan juga masuk ke dalam hal ini juga orang yang tua renta yang nggak sanggup puasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan juga tidak wajib qadha. Akan tetapi wajib baginya apa? Mengeluarkan fidyah, ya. Wajib baginya apa? Mengeluarkan fidyah, yaitu apa? Setengah sok, ya, dari bahan makanan pokok, ya. Jadi dia mengeluarkan fidyah, ya, setengah sok dari bahan makanan pokok. 1,5 sok itu, ya, kurang lebihnya adalah 1,375 kg, ya. Jadi dia mengganti hari tersebut, ya, misalnya selama 30 hari nggak puasa, dia berarti apa? Mengeluarkan setengah sok, ya, sebanyak 30 kali dan dibagikan kepada orang miskin, ya. Nah, ini boleh berupa barang mentah, ya, boleh juga dia masak dulu makanan tersebut, ya, kemudian dia bagikan kepada orang-orang, ya, orang-orang fakir dan miskin.
Kemudian selanjutnya ya, golongan atau orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yang kedua adalah orang yang berpergian jauh ya. Ini dalilnya sama dengan orang yang sakit dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan jauh kemudian batal, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, berpergian jauh ini antum harus beri garis bawah ya. Kapan seorang dikatakan berpergian jauh ya? Yaitu orang yang safar ya, lebih dari 80 km ya. Maka boleh baginya berbuka dan wajib qadha ya. Namun jika berpuasa maka puasanya sah ya. Jadi kalau orang berpergian jauh safarnya harus lebih dari 80 km. Tentunya di sini tentang jarak safar ada terjadi khilaf di kalangan para ulama ya. Namun di sini yang anak kuatkan adalah jarak sekitar 80 km. Kalau kurang dari itu maka tetap wajib untuk berpuasa. Kalau lebih dari itu maka dia diperbolehkan untuk berbuka ya. Namun wajib untuk qadha ya. Harus juga untuk qadha. Nah, bagaimana orang yang safar namun dia tetap ingin berpuasa? Maka puasanya tetap sah. Ya, maka puasanya tetap sah. Ya, misalnya karena seperti keadaan safar di zaman modern sekarang, ya, yang bisa jadi tidak membuat letih. Ya, seperti misalnya safar menggunakan bis yang mewah, gitu kan? Dan di sana sepanjang perjalanan bisa sambil tidur, atau dengan pesawat misalnya, atau dengan kereta yang keadaannya nyaman. Ya, sehingga ketika antum dalam keadaan itu tetap bisa berpuasa, maka ketika antum puasa ya, puasa antum tetap sah. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haid dan juga nifas. Ini bukan hanya boleh ya bagi orang yang haid dan juga nifas, bahkan mereka wajib ya. Wajib tidak berpuasa, bukan hanya boleh tidak berpuasa, mereka ini wajib. Ya. Dalilnya apa? Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan dari Bukhari ya, beliau bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, bukankah seorang wanita apabila haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa, fadzalika min nuqsani diniha, dan demikian itulah ya kurangnya agama mereka. Nah, wanita yang haid dan juga nifas ya, dia diperbolehkan bahkan wajib untuk berbuka ya. Bahkan di sini katakan haram baginya berpuasa ya. Namun tetap wajib bagi dia qadha ya, wajib bagi dia qadha puasa ya, mengganti di harinya yang lain. Bukan berarti dia nggak berpuasa kemudian nggak mengganti, nggak membayar ya. Nanti kita akan bahas nih tentang orang-orang ya, bagaimana ketentuan membayar hutang ya, atau qadha. Kemudian yang keempat, yang terakhir di sini ya, adalah wanita hamil dan menyusui, dan mereka ini boleh ya untuk tidak berpuasa ya, untuk tidak berpuasa ya, boleh bagian untuk berbuka, namun tetap ya di sini juga ada khilaf di antara para ulama apakah mereka ini wajib untuk mengqadha ya, atau membayar fidyah saja, atau menggabungkan keduanya, ada khilaf ya. Namun di sini anak kuatkan wajib bagi wanita yang hamil maupun menyusui ini cukup bagi mereka membayar fidyah saja ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga An-Nasai dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati wa shaum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bagi orang yang berpuasa setengah sholat ya, artinya sholatnya dikosor setengah sholat, wa shaum, dan juga puasa ya, artinya dia boleh tidak berpuasa. Wa 'anil hubla wal marada as-shaum, dan bagi orang yang hamil dan juga menyusui wal murdi wa 'anil hubla wal murdi as-shaum, dan bagi orang yang hamil dan menyusui ini untuk tidak berpuasa. Pembahasan terakhir yaitu tentang waktu mengqadha puasa. Bagaimana atau kapan waktu mengqadha puasa? Yang pertama, perhatikan di sini wajib dengan segera, wajib segera bagi orang yang berbuka tanpa alasan yang syar'i ya.
bagi orang yang berbuka tanpa ada alasan yang syar'i, ya alasan yang syar'i tadi sudah disebutkan ya, siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ini orang yang tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i, ya, dia dengan sengaja berbuka puasa, maka dia wajib segera ya mengqadha puasanya. Artinya setelah selesai bulan Ramadan, wajib dia seketika itu juga di bulan Syawal segera untuk membayar puasanya. Kemudian yang kedua, boleh menunda. Artinya boleh menunda ini ya waktunya panjang ya, selama nanti belum sampai masuk ke Ramadan selanjutnya ya. Boleh menunda, artinya boleh menunda itu nggak mesti langsung di bulan Syawal dia langsung mengqadha. Boleh dia tunda di bulan-bulan berikutnya ya, sampai sebelum masuk Ramadan ya. Jadi boleh menunda selama belum masuk Ramadan berikutnya. Nah, jika diakhirkan ya, apabila nih orang keadaan selanjutnya dia kan boleh menunda, namun dia diakhirkan ya, sampai masuk Ramadan berikutnya ya, sampai Ramadan berikutnya dia nggak mengqadha ya. Seperti tadi wanita yang haid ya, dia punya utang 5 misalnya, kemudian dia belum qadha sampai bulan Ramadan berikutnya sudah masuk, dia belum qadha juga. Nah, maka di sini dilihat keadaannya. Apabila ada alasan syar'i ya, apabila ada alasan syar'i, maka wajib baginya untuk mengqadha saja ya. Jadi kalau tadi orang yang musafir, dia kan nggak puasa, dia wajib qadha, namun dia lupa atau dia yang nggak mengqadha ya sampai masuk bulan Ramadan, namun ada alasan syar'i di sini, entah karena sakit ya, entah karena suatu hal ya, alasan syar'i ya, atau dia karena safar terus menerus ya, jadi waktunya ini sehingga mepet waktunya dan dia nggak mengqadha puasanya ya, maka dia wajib mengqadha saja. Artinya dia masih tetap punya hutang ya di puasa sebelumnya, artinya nggak gugur kewajibannya. Perhatikan, tidak gugur kewajibannya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila tanpa ada alasan yang syar'i ya, orang ya punya hutang, punya qadha puasa, namun dia nggak bayar dan dia tinggalkan tanpa alasan yang syar'i ya, maka dia wajib baginya qadha-nya nggak hilang, tetap dihitung ya, 5 hari. Namun ada tambahannya, dan fidyah, ditambah dengan fidyah ya tadi fidyah itu mengeluarkan makanan pokok ya, sebesar setengah sok ya, atau juga boleh antum dengan langsung memberikan makanan yang siap saji. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk antum semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, silakan ditanyakan. Apabila ada hal-hal yang belum bisa difahami, ana akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.